surga di masa merindukanmu, bersama Nabi kesayanganmu, bersama Nabi kesayanganmu. Ya Allah Tuhan, tolong hambamu, hamba yang rindu atas Nabimu, sambungkan rindu dalam hatiku, walau memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait beserta keluarga Bapak Maudi, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sahri, jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali sebagaimana biasa kita buat rutinitas kita setiap Sabtu kedua di tiap-tiap bulannya. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan di rumah Bapak. Ingat banget masih kita kecil tuh, ngumpul main bola apa yang kita senang gitu. Alhamdulillah ya masih bareng lagi ya. Luar biasa kita bareng lagi. Dulu kita mainnya di taman-taman itu tuh, di bawah Pondok Indah. Sekarang kita main di Taman Surga. Iya, Kan? Kalau orang ngaji kan taman-taman surga. Insyaallah dapat ketenangan juga. Amin. Kita ngumpul di sini. Si kecil ngumpul, udah gedenya, udah punya anak, ada yang udah punya cucu kali ya. Udah punya cucu kan? Kumpul lagi, tolong nanti di akhirat kita kumpul lagi. Selang-selang. Surganya Allah SWT bersama kita. Mulai sedikit, nanti ada satu bab yang kita baca beberapa baris. Mudah-mudahan kita berkahan dari pengarangnya. Kitab Minhajul Abidin, kitab yang karangan beliau yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkahnya kita membaca kitab ini juga diajarkan oleh guru-guru kami juga. Ini sebagai bekal buat kita sebagai orang-orang yang pengen serius beribadah gitu ya. Kita kan sekarang udah nggak waktunya lagi, udah jangan main-main lagi dah. Umur udah 49, Jelita, usia jelita nih. Ada yang udah nggak ada teman-teman kita kan, pas almarhum Syarifudin, teman-teman kita yang lain. Dan kita juga Allah alam kita nggak tahu kapan kita nyusul. Nah, makanya dengan begini nih ngingetin, kita saling ingetin aja bahwa kita punya waktu terbatas, waktu sedikit, dan dilarang berpanjang angan. Karena tulul amal itu, panjang angan itu adalah hal yang dilarang. Karena kita nggak tahu hidup kita kapan. Contohnya sampai habisnya. panjang. Panjangan seolah-olah gini, kayak misalnya orang nanti deh kalau ada waktu, nantilah kalau nunda-nunda sesuatu yang baik, berangan-angan hidupnya akan lebih jauh panjang. Nanti kayaknya hidup gue masih setahun. Itu kan angan-angan namanya. Belum pasti, ya, belum pasti. Dan ajal itu datangnya dadakan. Semua pasti ngomong gitu, orang meninggal, kok dadakan? Ya emang sifatnya ajal gitu. Pasti dadakan. Nggak ada orang yang mau meninggal siap-siap dulu, nggak, jarang gitu, nggak ada. Jadi mungkin seorang Rasul, waliullah dikabarkan gitu. Tapi kalau kita kan memang orang awam kayak kita yang sama Allah jauh gitu kan. Jangankan kabar-kabar begitu ya, kabar-kabar yang firasat-firasat baik aja kita nggak pernah
nggak pernah duga, atau ada musibah apa kita nggak pernah paham karena hati kita belum terasah, masih banyak tabir-tabir kotoran-kotoran yang belum tuntas yang harus kita bersihkan. Nah, kita masuk di bab berikutnya nih. Yang kemarin bab pertama kita dalam kitab ini dimulai dengan ma'rifah ya. Kemarin apa sih babnya? Yang pertama itu adalah ilmu dan ma'rifah. Jadi itu yang harus kita pelajari dan kita ketahui apa tujuan kita menuntut ilmu, kemudian siapa yang kita tuju gitu ya. Kita beribadah untuk siapa, ma'rifah itu adanya di situ. Lari ke akidah juga. Maka kita baca akidah juga, kita sandingin supaya kita nggak lupa bahwa semua yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya setiap sesuatu yang terjadi itu baik kita bilang kalau udah terjadi itulah takdir. Kalau belum masih ada yang bisa diikhtiarkan, tapi kalau udah terjadi takdir, terima. Mau enak terima. Karena dengan kita ridho dengan itu, Allah cinta kepada kita. Jadi kita pasrah. Kemarin kita bicara tentang tawakal kan. Ada tawakal versi awam dan versi yang paling tinggi. Seperti yang versi awam itu seperti menyerahkan sesuatu urusan sama teman baik. Masih ada keraguan? Masih. Kan khawatir kalau kita walaupun teman baik, orangnya amanah, tapi yang namanya manusia kan masih ada celahnya. Tawakal kita masih begitu. Kita serahkan urusan sama Allah, tapi masih mikir apa iya gitu kan, masih begitu. Itu ragu-ragu, berarti seperti kita nyerahin urusan sama teman kita. Level yang berikutnya kan kemarin sampai yang level seperti mayit yang udah pasrah dah tuh, mau dibolak-balik dia ngapain, diem aja udah yakin bahwa sesuatu itu bagus buat dirinya. Allah seperti itu, cuma memang kita yang ngasih ragu. Nah, untuk mendapatkan tingkat yang gitu ya kita harus mujahadah, latihan untuk ilmu dikit-dikit, lama-lama insya Allah kita bisa mencapai itu. Kalaupun nggak nyampe umur kita habis gitu ya waktu dalam rangka kita menuntut ilmu, insya Allah kita mati dalam husnul khotimah karena niat kita dalam jalan menuju Allah kan, bukan jalan yang lain ya, misalnya gitu. Kalau misalnya ada satu tujuan ke sono, kita udah mengarah nih, tiba-tiba kita meninggal di situ, jadi kita udah mengarah gitu. Asal jangan belok. Ketika tujuan di sono, kita mengarah ke kanan, mati di situ. Ya, mati di situ, tapi nggak mengarah ke sono, nah, itu hisabnya beda. Jadi kalau tujuan kita tetap ke sono, mau caranya bagaimana? Karena sesuai masing-masing kan dengan ilmunya. Kan kemarin waktu dibahas tentang ma'rifat dan ilmu, ilmu itu imamnya amal, ya kan? Ilmu imamul amal. Amal itu tapi ngikutin, amal itu ngikutin. Nah, perbuatan kita itu kan ngikutin amal ilmu kita masing-masing. Nah, kita dapat ilmu tentang ibadah, syariah, segala macam itu berdasarkan ilmu. Nah, amal kita itulah hasilnya, buah dari ilmu. Makanya kalau kita mau membaguskan ilmu amal kita, ya baguskan juga pengetahuan dan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan begitu nanti amalan kita sejalan dengan yang Allah kehendaki. Walaupun nggak sempurna, tapi paling nggak mengarah ke sana. Dan itu adalah jihad kita. Karena berat ya, nggak mudah. Di situ ada tanjakannya. Nah, inilah banyak bagian dari yang kita pelajari. Saya senang bahas ini karena ini juga saya baca terus berulang-ulang dari tahun 2006 mulai baca ini sampai subuh. Kita masuk ke bab yang kedua, tanjakan buat para ahli ibadah, yaitu tahapan kedua tentang taubat. Ini terjemahnya ya, aslinya ada di situ, tapi kita nggak baca yang aslinya, kita baca terjemahan aja, mungkin udah kita bisa jabarkan insyaallah biar lebih lugas juga kita menjelaskannya. Kita pakai bahasa kita aja sehari-hari ya, nanti kita paham. Kita cari bukannya ngapal-ngapal nih. Iya. Hafalan enggak ngerti hafalan. Sekarang pemahaman. Kita umur segini udah harus pemahaman, bukan hafalan lagi. Kalau anak-anak kecil ya hafalan. Jadi kita udah pemahaman. Kalau kita lakukan sesuatu, apa sih tidak dibaliknya, apa sih pahamnya? Itulah fikih ya kan.
Masa dalam satu hadis kan disebutkan mayoritas bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ya, barang siapa yang Allah kehendaki satu kebaikan, maka Allah berikan kefahaman, yufaqihu, pahaman baginya dalam urusan agama. Kayak kita kalau dapat ilmu agama berarti Allah menghendaki hal baik itu buat kita, karena itu yang jaga sih. Jadi walaupun kelihatannya sepele, itu yang jaga. Ya, kalau dikasih harta belum tentu bisa jaga kita, malah kita yang repot jagain. Ya. Dan dengan ilmu kita bisa jagain harta kita supaya harta kita bisa membawa kita ke dalam keridhaan Allah dan masuk dalam surganya. Jadi harta itu kita kita manfaatkan, kita kelola segala macam dengan ilmu. Insyaallah nanti mengarah kepada keberkahan dunia dan akhirat kita dan mencapai keridhaan Allah. Karena apa yang Allah berikan pada kita bukan sesuatu yang gratis, pasti ya mengandung tanggung jawab yang nanti akan dihisab. Ya. Ini kayak gini juga kita dihisab, ditanya nih, datang ke sini ngapain, terus apa yang kita udah kerjain, semua detail kan ditanya. Dan kita tadi di Akidah kan ada tuh, kita mohon sama Allah kalau nanti dihisab jangan yang ya yang terinci, jangan terinci itu, jangan terlalu detail kan. Malaikat nyatatnya detail, setiap menit setiap detik sudah tanya. Kalau itu ditanyain kita capek, kita di yaumul akhir lelah nungguinnya, belum lagi panasnya luar biasa, kondisi kita wallahualam kita nggak tahu, belum kebayang kita kan. Kita bilang ya udah Allah, kalau timbangan lebih besar, lebih berat baikannya, udah masukin surga udah. Gitu, gampangin aja, jadi nggak direken dulu, udah banyakin mana nih, ya kan. Fokus mini jumalan, ambil totalnya aja, jumlahnya aja, udah jangan direken. Kalau direken capek kita. Korek-korek lagi kekurangan kita, kesalahan kita, pernah dosa-dosa kita dikorek, capek kita. Hati kita lelah. Kita aja kadang-kadang kalau dikorek-korek kesalahan kita masa lalu sama orang. Kalau kita udah lupain tuh, kita udah perbaiki diri kita, dikorek lagi, sakit kita. Udah sih lupain aja gitu. Nah, begitu juga yang kita harapkan nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif dalam kitab kita baca tentang tahap kedua adalah tahap tentang taubat. Kenapa seorang ahli ibadah itu harus memulai sesuatu dengan ilmu, kemudian ma'rifah, kemudian memulai dengan taubat? Yang pertama adalah alasannya agar kita dibimbing dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab perbuatan dosa itu akhirnya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Ya, dosa itu juga mengikat langkah seorang hamba sehingga sulit bergerak menuju jalan ketaatan atau bergegas untuk berkhidmat kepadanya. Jadi karena dosa itu memberatkan kita untuk beribadah, makanya kita harus taubat dulu untuk mempermudah jalan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian penjelasan berikutnya dengan dosa itu kaki kita menjadi berat untuk melangkah ke jalan kebajikan. Bahkan perbuatan dosa yang dilakukan terus-menerus dan semakin berat itu akan membuat hati seorang hamba menjadi hitam pekat dan keras. Jadi perbuatan dosa walaupun sedikit lama-lama membuat hati larinya kan ke hati kita. Kalau udah keras, nah itu susah, nasihat masuk susah, mau ngaji juga nggak masuk, dengar kebenaran juga susah, apalagi yang ngomong kebenaran itu dari orang kita nggak suka, padahal dari manapun kebenaran itu kan itu hidayah, harusnya diambil, tapi karena kerasnya hati kita nggak bisa menerima gitu. Nah, itu ada yang harus kita bersihkan, karena memang itu hati tempat pandangan Allah, jadi hatilah yang jadi ukuran nantinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian karena tadi hatinya kotor, ya tidak punya rasa ikhlas, kemudian tidak punya kebersihan jiwa dan merasakan manisnya keimanan. Kemudian hati yang keras membawa pada apa yang dilarang oleh Allah, sehingga menyeret pemiliknya kepada kekufuran dan penderitaan yang panjang. Ya, jadi itu akibat dosa tuh.
Jadi hatinya nggak bersih, mau ikhlas susah, merasa nggak ngerasakan manisnya beribadah, beriman kepada Allah ya. Kita sholat nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah itu mungkin salah satu dari dosa-dosa kita yang belum tuntas ya. Kemudian dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani min nitani ma yakhruju min fihi." Yang artinya apabila seorang hamba itu berdusta, maka kedua malaikat menjauhinya karena bau busuk yang keluar dari mulutnya ketika dia berdusta. Itu satu perbuatan dosa yang kecil tuh. Berdusta kan kadang-kadang kita sering banget ngomong enteng. Nah diingetin nih di hadis ini, kalau kita ngomong dusta, sekali aja dusta, itu dua malaikat kabur. Ini malaikat banyak nih keliling kita nih, bukan cuma yang nyatet baik dan buruk, tapi banyak malaikat yang memberi ilham, malaikat yang memberi bisikan-bisikan baik. Nah kalau kita berdusta, itu dua malaikat kabur. Kalau sering berdusta, dua kabur, habis. Nanti kalau malaikatnya pada kabur, yang sisa siapa? Karena dalam diri kita tuh ada malaikat, ada setan. Malaikatnya kabur, lama habis karena sering bohong nih. Itu dosa kecil, maksudnya berbohong. Kemudian tinggal sisa setannya. Kalau udah bisikan setan yang masuk, nah bukannya tambah kita mengurangi bohong kita, tapi akan menambah bohong lagi. Nah, itu bahaya. Jadi dengan begini kita tahu nih, kalau besok kita mau bohong, mikir-mikir. Malaikat yang dampingin dua hilang nih. Karena bau busuknya yang keluar dari mulut kita, cuma kita secara zahir nggak bisa nyium baunya. Nah, malaikat itu yang bisa mencium. Kabur mereka kabur. Makanya ada orang yang kebiasaannya suka bohong, ya itu akhirnya sekarang kita lihat dah ya, orang-orang yang suka berbohong bukan tambah baik ya, berantakan. Karena apa ya, itu bisikan setan terus, syahwatnya ditaikin terus, nafsu duniawinya tambah naik lagi, jadi nggak punya ketenangan. Yang pasti kalau orang berbohong pasti suatu waktu takut bohongannya itu kebongkar kan, dia pasti nutupin itu nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Nah kalau udah begitu bagaimana mau ibadah, kan mikirnya begitu ya, bagaimana mau ibadah khusyuk, mau tenang, mau tahajud malam bangun sih nggak bisa, pasti berat banget ya. Itulah yang dibilang tadi, ketika dosa itu mulai sedikit kan, dosa bohong ini sedikit masuk ke hati kita kan, jadi hitam keras. Nah itulah nggak akan bisa menikmati manisnya keimanan, nggak bisa merasa diri ikhlas, dan nggak bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi lupa padahal nikmat Allah banyak dan luar biasa. Wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kita ngitung nikmat Allah maka tidak akan bisa kita ngitungnya. Jadi kita dari rumah bangun tidur sampai kita ke sini, kalau mau kita hitung tuh nikmat Allah banyak banget ya. Nikmat luar biasa. Belum lagi nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam. Coba kalau orang-orang yang nggak punya keimanan, nggak punya keislaman, berantakan hidupnya. Dan itu sengsara dunia. Kemudian nanti di akhirat akan lebih lagi. Jadi kita bersyukur banget. Nanti kita insya Allah, walaupun kita mati dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tapi kita bawa iman, insya Allah kita masuk dalam surga. Walaupun banyak dosa, kan begitu. Nggak akan kekal di neraka, enggak. Walaupun banyak dosa, tetap akan masuk surga karena ada keimanan dan Islam kita dalam diri kita. Itu dijamin. Gimana ya, siapa yang mau masuk neraka dulu? Nah, kita perbaiki, jangan sampai kita masuk neraka dulu mutlak langsung masuk surga udah gitu. Walaupun dijamin Islam Muslim itu pasti ya, orang yang Muslim pasti masuk surga, tapi mau tunggu dulu masuk surganya kapan kan gitu. Ada yang duluan, ada yang belakang, ada yang di ujung terakhir banget. Orang-orang masuk surga kita belum di ujung misalnya gitu. Itu nggak enak karena neraka itu kan luar biasa begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga. Tadi seperti tadi, mudah-mudahan amal kebaikan kita walaupun sedikit lebih dari amal buruk kita udah masuk ke surga aja, jangan gitu. Kemudian
eh, tadi ya, karena kita sering berbohong itu malaikat kabur ya. Nah, pantas nggak kalau lisan kita sering berbohong, kita berzikir kepada Allah? Ini kita udah ngeluarin bau kotoran gitu ya, karena kita sering bohong. Ini baru sempat bohong, belum lagi maksiat-maksiat yang lain. Bohong aja segitu, lagi masih lebih berat lagi kan dosanya. Nah, itu akan memberatkan kita. Jadi dengan adanya dosa itu, anggota tubuh kita jadi berat nih beribadah kepada Allah. Jika pun kita maksain ya untuk beribadah kepada Allah, itu kita merasa payah, capek gitu. Disebutkan di situ merasa payah dan bimbang, masih agak ragu, masih berat banget gitu, kepayahan banget kayaknya mau ibadah. Nah, itu hati-hati, itu tanda-tanda bahwa kita masih banyak dosa dalam diri kita. Jadi kita kan dalam rangka ini melatih hati kita untuk hanya tertaut kepada Allah, dan itu mujahadahnya luar biasa berat, walaupun nggak terlihat ya, karena kan kita lagi ngolah hati nih. Karena bagian yang wajib dari ilmu yang fardu ain menurut Imam Ghazali kan tadi ada 3 ya kan, ilmu tauhid, syariat, sama tasawuf, bagian dari tasawuf. Jadi ini bagian dari ini kita harus rapihin supaya kita ibadah. Kita selama ini udah sholat, kita udah tahu rukun syarat dan segala macamnya, tapi kok kayaknya nggak membawa kita kepada ketenangan hidup gitu. Masih ada gundah ketika diuji sama Allah, kok masih mikir, ya Allah kok begini amat, masih nanya gitu. Padahal kalau udah ketetapan Tuhan, oh ya Allah ini yang terbaik, cari solusi, cari hikmah di baliknya, pasti akan menghasilkan kebaikan di ujungnya, walaupun tidak kita rasakan sekarang. Ya makanya dalam satu hadis disebutkan bahwa memang dunia itu kalau dibilang penjaranya ya buat orang Islam, dan surganya buat orang kafir. Kenapa? Ada yang bilang kok itu rekayasanya orang Belanda, tapi kalau menurut Habaib bilang begini, benar itu surga itu penjara buat kita. Kenapa? Karena setiap kenikmatan yang ada di dunia itu dibatasin. Sekaya-kayanya nih, walaupun kita kaya nih di dunia, sekaya-kayanya dibatasin. Makan nggak boleh sepenuh perut kan, nggak lebih dari sepenuh perut. Kemudian apa lagi yang semua dibatasin? Habis makan buang air kan. Kan dibatasin. Kenapa dibilang penjara? Kalau di akhirat, di surga itu makan sepuasnya dan nggak buang air, ya kan? Nggak buang hajat segala macam, nikmat terus. Makanya dunia itu dibilang penjaranya. Nah, kenapa dunia itu dibilang surganya orang kafir? Bukan berarti mereka kaya segala macam, pada dunia itu senang-senang, itu bukan surga yang maksudnya itu. Karena apa? Kenikmatan yang dia dapat di dunia itu surganya dia. Karena nanti ketika dia masuk, dia meninggal di akhirat, dia akan masuk ke dalam neraka. Berarti ini aja udah surganya dia gitu. Udah segitu doang gitu. Di akhirat dia udah gak dapat apa-apa kan. Jadi ya ini poin-poin di dunia itu begitu. Jadi karena nanti ketika dalam akhirat dia nggak dapat apa-apa, kemudian dia payah luar biasa, bila masuk dalam neraka mungkin disiksa dan segala macam. Nah itu kan neraka buat dia. Jadi surga di dunia. Kalau kita memang walaupun kita kaya raya di dunia, tetap itu jadi penjara buat kita. Karena masih dibatasin Allah. Tapi kalau nanti kita udah meninggal, semua dilepas, apapun yang tidak terbayang pun, nah, kita akan dapatkan. Makanya itu dibilang itu. Setuju dengan pendapat ulama yang berpendapat demikian, karena memang ya ini kita mulai begini. Walaupun kita rajin ibadah ya tetap aja ujian begini terus sampai kita bisa mempertahankannya sampai kita akhir usia kita. Mudah-mudahan kita tetap diberi Allah kekuatan. Nah, untuk mencapai itu ya kita ikhtiar, salah satunya ini ngumpul dengan teman-teman yang punya satu keinginan yang sama, kemudian mempunyai prinsip, kemudian mempunyai cita-cita dan tujuan akhirat yang sama. Kita kumpul, kemudian kita tambah ilmu, saling kita bagi walaupun sedikit,
Saya juga dapat sedikit, saya bagi. Saya nggak mau pegang lama-lama. Dapat nih, besok dapat lagi pengajian, saya kasih lagi gitu. Sama anak-anak di rumah, sama istri segala macam. Kita kasih sama teman-teman, biar kepake. Karena bukan milik kita. Karena itu harus disebarkan. Karena tujuan kita menuntut ilmu yang pertama untuk diamalkan. Yang pertama. Yang kedua untuk diamalkan untuk diri sendiri, dipakai. Ilmu yang kita dapat itu untuk kita pakai, kita amalkan begitu. Yang kedua, kita sebarin. Setelah kita sebarin, kita ikhlasin. Jangan dihitung. Jangan bilang, oh dulu kalau nggak nasihat gua si Anu begini. Jangan. Udah, itu memang udah harus. Karena itu harus dibagi gitu. Kalau dibagi udah nggak usah dipikirin. Mau balik mau enggak, yang pasti Allah kasih kebaikan buat kita. Allah pasti kasih pahala buat kita. Balasannya nanti. Kalaupun di dunia udah bodo amat, bukan urusan kita gitu. Kalaupun dia mau berbaik balik ke kita, itu urusan dia. Bukan kita ngurusin yang itu bukan bagian kita gitu. Kalau ulama-ulama habaib gitu begitu, udah lupain aja. Walaupun mungkin kita nggak dapat apa-apa seolah-olah gitu ya. Mereka para ulama kan gitu. Nasihatin, gitu lagi perlu datang, susah nasihatin, dinasihatin gitu. Setelah senang dia lepas dari masalahnya, pasti kita dilupain kata dia. Ustadz tuh, ulama-ulama, guru-guru kita nih, coba tanya ada orang-orang tua kita yang pada ngajar. Pasti dilupain, datang lagi susah, datang ngobrol. Kiai mau ini, Ustadz saya ini, datang semua pada datang. Yang pejabat datang ke rumah itu minta inilah tunjuk untuk ini, minta dia doain. Begitu pejabat, itu kiai dilupain besok. Emang begitu. Tapi jangan berhenti karena emang itu bagian yang harus pewaris Nabi ya begitu. Lihat perjuangan Nabi begitu juga, nggak ada yang mudah. Contohnya kepada Rasulullah SAW kita ya. Kemudian tadi jika kita punya dosa itu kita jadi payah nih beribadah dan bimbang gitu ya, ragu-ragu segala macam. Kemudian ada seorang alim berkata, jika engkau tidak kuat mendirikan sholat di tengah malam dan berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau telah terbelenggu. Engkau telah terbelenggu oleh dosa-dosamu. Bisa diukur ya? Kalau kita nggak kuat puasa Kamis, nggak bisa bangun malam. Kata alim nih, yang kata alim bukan saya ya. Alim di dalam kitab ini. Kita terbelenggu sebenarnya dia sudah terbelenggu oleh dosa-dosanya. Kita juga termasuk, saya sendiri. Kadang-kadang masih sulit bangun malam. Berarti kita harus istighfar yang banyak tuh. Karena mungkin ada dosa-dosa yang kita belum minta ampun kepada Allah. Atau dosa-dosa kepada manusia yang belum kita minta redonya. Itu yang agak berat. Karena dosa sama Allah mah gampang. Jangan angkat tangan, ya Allah ampuni aku. Obat nasuha, ulang segala macam. Itu yang sama manusia. Ya, nanti di bagian dari ini nih, beratnya. Ada dua dosa yang kita harus lepas. Kalau Allah kita tinggal sholat taubat, tinggal minta istighfar segala macam. Allah Maha Pengampun. Setinggi apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Allah ampunin. Selain dosa syirik, itu memang udah rumusnya. Dan itu udah janji Allah. Kita yakin, harus yakin. Allah pasti ngampunin dosa kita, sebesar apapun dulu kita dosa kita. Bagaimanapun itu, gitu ya. Mau berzina, minuman keras, mau apa segala macam, menzalimi orang. Kalau kita tobat nasuha, Allah terima. Tapi ketika berkaitan sama manusia, kata Allah urus ini lain urusan. Karena harus selesai juga. Nah seperti itu. Jadi mulai sekarang kita jangan nambahin dosa. Jangan nambahin dosa lagi. Dosa kita udah banyak. Jaga-jaga mulut, jaga-jaga perkataan, perbuatan kita, pelihara diri kita, keluarga kita. Jangan sampai nambahin lagi. Kalau nambahin lagi tambah berat lagi. Cukup sampai kemarin-kemarin udah selesai misalnya gitu. Kita mau ada latihan mulai untuk ngurangin itu supaya kita nggak terbelenggu sama dosa kita, sehingga ibadah kita lebih meresap, merasakan manisnya ibadah, merasakan iman pada Allah, kemudian ya, memaknai hidup ini bagaimana gitu. Akhirnya kita dibuka nanti tabir-tabir yang selama ini kita, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, ada pertanyaan begitu, Allah buka dikit, oh ternyata begini. Akhirnya ya itu dengan ilmu. Kemudian kenapa kita harus bertobat sebelum kita melakukan ibadah dengan baik? Alasan yang kedua,
Alasan kedua adalah untuk bertobat adalah karena tobat, ibadah dan ketaatan itu merupakan jalan menuju pengadilan Allah. Contohnya dalam gambaran seorang kreditur tidak mau menerima hadiah dari pengutangnya, orang yang memberi utang nggak mau menerima hadiah dari orang yang utang, sebab yang dituntut oleh yang utang ini adalah membayar utang. Nah, Allah digambarkan begitu. Kalau kita ibadah segala macam, berikan hadiah kepada Allah, beri gini-gini, tapi utang kita belum kita lunasin sama Allah. Apa tuh? Yaitu tobatnya kita. Tobat dulu, kata Allah, itu hak Allah itu yang harus kita penuhin. Jadi sebelum kita kasih beribadah, sholat segala macam itu dulu tuntasin. Nanti baru Allah terima. Kalau itu belum tuntas, Allah nggak terima. Karena apa? Hutangnya itu yang tobat itu belum beres. Jadi kalau orang utang nih sama orang, ya bahasa mudahnya gitu. Ya utang. Pokoknya utang, misalnya utang lah harus dibayar sama kita. Kemudian dia datang sama kita, gue mau kasih hadiah sama lu. Apaan nih gitu? Misalnya gitu ya. Utang lu masih ada nih yang harus lu beresin. Gue nggak lihat itu nih. Gitu. Dia nggak dilihat dulu kayak gitu. Karena fokus dengan hutangnya. Bayar dulu hutang, selesaiin. Bayar hutangnya, baru berbuat baik apa baru diterima. Ya Allah begitu digambarin. Jadi kalau kita belum tobat, amalan kita tuh nggak diterima. Khawatir nggak gitu? Nah, kita tobat dulu deh. Yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Yang tahu diri kita, saya sendiri. Saya pernah melakukan apa di zaman dulu. Setelah balik sampai keluarga, kerja dan segala macam, dosa-dosa apa yang kita lakukan. Itu kita sebutin, yang kita ingat. Kita mohon ampun dari itu. Ya, minta sama Allah untuk ampuni itu. Yang kita ingat. Itu yang kita ingat. Belum lagi yang kita nggak ingat. Belum lagi yang kita nggak sengaja. Kan banyak banget. Tapi yakin ketika kita bermohon kepada Allah, Allah pasti ngampunin dosa. Itu pasti. Asal tobatnya tobat nasuha. Nanti dijelasin apa itu tobat nasuha. Oke, kita masuk makna tobat nasuha dan batasannya. Ada pertanyaan, apabila engkau bertanya apakah makna tobat nasuha itu dan apa batasannya serta apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar ia terbebas dari semua dosanya. Nah, ini bagus nih, ada caranya. Kita udah tahu dosa-dosa kita, bagaimana kita mau tobat nasuha ya, supaya tobat kita diterima. Maka kami menjawab pengarang kitabnya, tobat adalah salah satu tindakan hati ya. Seperti dikatakan oleh para ulama, tobat adalah membersihkan hati dari perbuatan dosa. Yang pertama itu hati kita niat dalam hati bahwa kita mau meninggalkan perbuatan dosa kita. Jadi tindakan hati. Nah, kalau dari hatinya udah kan berarti perbuatan nanti akan mengikuti. Dan guru kami mendefinisikan sebagai menjauhkan diri dari perbuatan dosa setelah mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah dan karena takut mendapat murka dan hukuman dari Allah. Nah, kalau udah tahu begitu, nah itu maknanya. Jadi kalau kita tahu, ada hukuman kalau kita berbuat murka. Nah itu setelah itu. Tapi sebelum tahu, mungkin orang kalau yang nggak tahu nggak bisa taubat ya, karena nggak tahu bakalan Allah marah apa enggak, apa yang nggak ada ilmunya. Dia merasa perbuatan itu biasa aja gitu. Seperti tadi berbohong ya biasa aja gitu, karena merasa Allah nggak marah gitu. Kepada Allah marah dengan itu. Murka Allah kan disembunyikan dari perbuatan dosa. Kalau ditunjukkan, misalnya orang bilang kalau emang dosa itu ditampakkan, misalnya jadi benjol gitu ya, setiap berpuasa benjol ya. Itu gampang deteksinya, karena enggak ada tandanya bahwa Allah murkanya apa enggak. Ya buat orang awam nggak kelihatan. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang berbuat dosa, masih segala macam, Allah ngasih dia hidup, Allah ngasih dia panjang umur, Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih rezeki yang berlimpah. Kan kalau ukurannya itu kan kita nggak bisa baca. Padahal murka Allah, dia nggak tahu. Gitu
Begitu juga keridhaan Allah juga disembunyikan dari sesuatu. Kita juga nggak tahu diridho mana Allah dari perbuatan amal baik kita, entah yang kecil atau yang besar. Kemudian ada 4 syarat nih taubatnya, yang tadi taubat nasuha. Yang pertama adalah berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Tidak melakukan dosa lagi. Ini penting nih. Jadi setelah hati kita niatin untuk bertobat, maka berusahalah untuk tidak melakukan dosa lagi. Jaga diri. Biasa kita dulu, mohon maaf ya, misalnya sering berbuat zalim gitu atau segala macam yang kemungkaran kita lakukan. Mungkin masih muda, suka minum keras segala macam, tinggalin. Walaupun masih mungkin kita melakukannya, kita tinggalin. Nanti ada ketentuannya. Karena ada suatu taubat yang menjadi, misalnya nanti di yang ketiga ini akan dibahas lagi. Yang kedua, tadi yang pertama berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, bertobat dari dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua nih, tadi tidak melakukan lagi dan bertobat dari dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, yang ketiga, dosa yang disesali oleh seorang hamba sekarang adalah memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan dosa yang pernah ia kerjakan di masa lalu dan ingin ia tinggalkan. Contoh nih, misalnya ada seorang tua yang dulunya pernah berbuat zina dan mencuri. Ia pasti bisa bertobat di saat kuat dulu. Sebenarnya ada kesempatan dia bisa bertobat di saat dia waktu masih muda itu berzina sama mencuri. Ada kan sebenarnya kekuatan untuk bertobat. Tapi dia tidak melakukan ya, karena dia tidak menginginkannya. Namun sekarang di saat ia sudah tua renta, ia sudah tidak punya pilihan lagi untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut atau bertobat darinya. Ya nggak mungkin udah tua renta masih mau berzina, kan nggak kuat lagi gitu. Dan dia mungkin tobat dari itu karena ya udah nggak bisa gitu. Nah sekarang bagaimana cara tobatnya? Karena udah nggak ada kesempatan, mungkin nggak punya uang lagi buat melakukan perbuatan zina dan segala macam. Terus dia bilang, gue tobat, udah tua nih, gue tobat udah nggak berzina. Ya udah tua. Itu bukan tobat namanya kalau di sini bilangnya. Jadi dia harus kalau dia udah tua renta, tidak punya pilihan lagi untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut atau bertobat darinya, karena memang ia sudah tidak sanggup melakukan kedua perbuatan itu, ya itu udah nggak sanggup lagi ya. Itu bukan taubat namanya. Nah, pintu taubat memang belum tertutup baginya. Hanya saja taubat baginya bukan lagi untuk meninggalkan zina dan mencuri. Walaupun memang sudah tidak bisa dilakukannya lagi ya, tapi dengan meninggalkan dosa yang sama kedudukan dan derajatnya dengan zina dan mencuri, ya meninggalkan tuh, seperti berdusta, menuduh orang lain berzina, melakukan ghibah, fitnah, semua itu adalah tindak kemaksiatan. Sekalipun bobotnya berbeda-beda dan orang tua itu masih bisa untuk memilih tidak melakukan perbuatan maksiat itu sebagai tobat kepadanya, pada Allah maksudnya, dari perbuatan zina dan mencuri di masa mudanya dulu. Nah gitu konversi apa? Dulu kan pernah zina nih, tapi sebenarnya dulu waktu dia masih gagah, kalau dia mau bertobat dia bisa, cuman dia nggak lakukan. Sekarang udah tua, Allah kasih umur panjang, dia bilang gue tobat, udah nggak mau berzina lagi, mau mencuri. Ya udah nggak bisa lagi kan? Itu bukan tobat namanya. Tobat yang dilakukan adalah cari sesuatu yang masih bisa dia lakukan. Misalnya dia masih bisa berdusta kan orang tua, masih bisa ghibah sama orang, masih bisa fitnah orang, itu yang dia jagain. Walaupun nggak sebanding, tapi paling nggak ada ikhtiar dia untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu, walaupun untuk menutup dosa dia yang sebelumnya itu. Ya kalau dia udah nggak berzina lagi, ya udah nggak bisa berzina, udah tua, udah nggak punya duit. Dulu, gue mau udah tobat, ada begitu ya orang ya, gue mau udah tobat, udah nggak lagi, ya udah tua, ya udah udah dulu preman, sekarang udah nggak jadi preman, ya udah nggak laku gitu. Kalau lu mau bertobat dulu ketika masih jadi preman, itu baru tobat namanya. Kalau sekarang udah tua, itu bukan tobat. Nah, tobatnya dia dengan meninggalkan perbuatan yang masih bisa dilakukan, contohnya tadi berdusta atau ghibah atau fitnah, tinggalin tuh. Kadang-kadang masih dia pakai juga masih, nah itu berarti belum tobat dia.
artinya melakukan suatu perbuatan baik, mencegah dari perbuatan munkar, terus itu harus dilakukan supaya taubat itu diterima. Supaya kan tujuan tadi apa? Supaya hatinya bersih, supaya amalan dia diterima Allah. Udah tua nih, masih ingat masa lalu, gue dulu begini, gue nyesal, itu bagus nyesal. Tapi tidak mengulangi dosa nggak mungkin, karena gimana caranya supaya nggak digantilah dengan perbuatan kebaikan yang lain yang masih bisa dilakukan, maksiat yang bisa dilakukan misalnya, jadi bohong atau fitnah orang, buat mempunyai orang, memfitnah, menghibah segala macam, itu ditinggalin. Insya Allah itu jadi obatan nasuha buat dirinya. Kemudian yang keempat, bahwa tobat itu dilakukan semata-mata untuk mengagungkan Allah dan menghindari kemurkaan dan siksanya yang pedih. Jadi murni demikian, bukan karena keinginan duniawi dan rasa takut kepada manusia, juga bukan karena mencari pujian orang lain, mencari nama, kedudukan, atau karena kelemahan nafsunya. Ya, jadi jika keempat syarat tadi itu diamalkan, maka tobatnya dianggap benar. Jadi tujuannya tadi yang keempat hanya untuk Allah saja. Jadi memang karena takut dengan kemurkaan Allah, bukan karena manusia ya, bukan karena ingin dipuji gitu ya. Oh si Anu udah begini, enggak, bukan karena itu. Karena tujuan untuk mencapai ridho Allah saja, insya Allah diterima taubatnya. Tapi kalau tujuannya bukan buat manusia atau mencari, oh si Anu dulu ini, terus kemudian supaya kesohor, dia melakukan itu, ditunjukkan bahwa dia nggak melakukan itu lagi, itu berarti tujuan manusia ya, itu nggak diterima juga taubatnya. Itu bagian dari dia ya. Kemudian sampai situ aja dulu, kita lanjut insyaallah ke depan. Kemudian ada satu juga, Allah Maha Pemaaf. Nah kita juga pengen kita dimaafkan sama orang, tapi kita menjadi orang yang pemaaf. Kita baca satu ayat. Allah Ta'ala, wal kazibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Wa qala ta'ala khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ali Imran ayat 195. Ini dalam satu firman Allah disebutkan, saya mau sampaikan, ini bagus ya. Nanti ada ceritanya dikit. Faisal biasanya suka banget sama cerita begini. Jadi dalam ayat Al-Quran disebutkan wal kaziminal ghaiz ya. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan marahnya, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memberi maaf pada manusia. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah maksudnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada cerita nih. Zaman dulu ada seorang majikan, orang kaya raya, punya hamba, punya budak. Satu waktu minta dituangin air. Ini si budak, tekonya kan dari logam tuh berat gitu. Si budaknya nggak sengaja begitu mau nuangin air, ketenggol kepalanya nih. Senggol, tak gitu. Mau namanya budak atau pembantu dia kan, dia mau marah gitu. Udah kelihatan nih si budaknya ngeliat mau marah. Budaknya pintar, dibaca ayat ini, wal kaziminal ghaiza. Itu kata budaknya. Begitu dia dengar ayat itu, woi, orang yang menahan marahnya. Nggak jadi marah deh nih majikannya kan. Wah, ya udahlah. Diterusin lagi sama budaknya pintar, ya kan? Wal afina 'anil nas. Beri maaf pada manusia. Dia dengar ayat itu, ya udah, akhirnya dia diamalin, saya maafin antum. Ini nggak sengaja tahu dimaafin lah gitu. Kemudian diterusin lagi sama budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin. Udah langsung, ya udah, saya bebasin kamu berbuat baik. Jadi gitu. Orang yang menahan marah, kemudian memberi maaf pada orang lain, setelah itu berbuat baik. Itu sifat, itu nasihat firman Allah. Sebenarnya tujuannya buat Rasul, tapi belajar buat umatnya. Tapi
turunkan ayat begitu. Wal kaziminal ghaiz, nahan marah, kemudian wal afina 'anil nas, memberi maaf pada orang lain, kemudian wallahu yuhibbul muhsin, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Makanya dia bilang begitu dikasih yang dizolimi orang dimaafin, kan levelnya tinggi, paling sabaran yang level tinggi gitu. Setelah dimaafin, baikin. Orang begitu, yang luar biasa, karena emang ayatnya begitu. Ini Nabi akhlaknya. Nah, makanya sabar nggak ada batasnya, tapi emang ada tingkatannya. Tingkatan para Nabi ya begitu. Itu Rasulullah. Sebaik-baik makhluk yang sabar ya Rasulullah, sebaik-baik makhluk yang berakhlak mulia dibanding yang lain. Rasul ya, maka teladan kita. Kemudian di dalam ayat berikutnya, wa qala ta'ala huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang dengan yang ma'ruf dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Jadi perintahnya begitu. Jadilah pemaaf kita, kemudian wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang baik, kemudian wa'arid anil jahilin. Maksudnya jahil dalam bentuk apa? Jahil orang-orang yang jahil secara ilmu, ya, jauhin. Karena apa? Tidak membawa kemaslahatan banyak buat kita. Tapi bukan berarti kita menjauhi dari pergaulan, tapi menjauhi secara batin, kemudian menjauhi diri kita dari perbuatan jahil. Nah, seperti itu. Jadi itulah pesan yang mungkin kita bisa amalkan juga. Jadi kalau kita dimaaf, ini salah satu juga supaya kita membersihkan diri kita ya. Kan ada orang yang dendamnya itu kesumat, artinya dibawa terus. Jangan, karena apa? Habib bilang kalau misalnya kita begitu, kita sama kayak iblis. Iblis sebenarnya udah mau tobat, nyampein ke Nabi Musa, tolong dong sampaikan, saya mau minta ampun sama Allah. Dia disampaikan Nabi Musa, bisa berkalam sama Allah langsung. Kata Allah, suruh dia sujud pada Nabi Adam dulu. Itu disampaikan gitu. Boga tadi. Boga. Emang itu yang menyebabkan gua jadi begini. Gua minta tobat, tapi kata Allah minta maaf dulu. Minta sujud dulu sama Adam, nggak mau. Nah, jangan begitu. Kalau kita itu ya, kalau kita nggak bisa maafin orang, itu sama kayak iblis, sifat iblis. Iblis itu nggak bisa maafin orang sama sekali ya. Nggak bisa maafin Nabi Adam. Gara-gara Adam nih gue jadi turun ke dunia, ya kan, jadi keturun ke dunia terus gue harus begini-begini, nanti gue dimasukin ke neraka, berjauh dari surga. Dia dendam tuh, sampai anak cucunya digoda terus kan begitu. Dan jangan kita begitu, sampai mati pokoknya gue bawa, gue kagak bakalan terima ya. Itu iblis. Jauhin dari yang begitu, karena lapangin diri kita. Jangan sampai tuh salah satu pikiran begitu tuh merusak amalan kita semuanya. Karena dendam kita, nggak maafin orang, kesalahan orang segala macam. Padahal kita juga butuh pemaafan dari orang. Coba deh, kita salah sama orang nih, pengen gak kita dimaafin sama orang? Pengen banget. Karena gue udah nyesel, gue udah begini, tapi orang tuh nggak maafin. Gimana rasanya ya? Udah minta maaf nggak bisa dimaafin, kan begitu. Jadi kita jadi pemaaf. Mudah-mudahan kita nanti ketemu sama orang yang kita pernah sakitin atau apa, dia mau maafkan kita karena dia mungkin belajar juga. Oh, jadi pemaaf tuh bagus, jadi pemaaf itu mau disyariatkan, diharuskan gitu. Nah, tujuan apa? Tadi supaya nggak ada tadi sekat-sekat dalam hati kita nih yang kotor-kotor nih. Itu kan kotoran tuh yang kita simpen tuh, buang-buang aja udah. Sampahin, sampah dimasukin ke tong sampah, buang. Isi dengan sesuatu yang lebih baik, yang baru, yang bersih, hingga nanti kita ibadah lebih. Tujuannya itu. Nah, kenapa kita harus bermaaf? Karena Allah Maha Pemaaf. Dan maafnya Allah itu nggak ada bisa tadi seperti itu. Kemudian pemaaf itu kan artinya beda. Orang minta ampun dengan orang minta maaf.
Kalau kemarin dijelasin Pak Firly sama Pak Fuani itu beda tingkatan. Kalau orang minta ampun itu dia minta dosanya itu kesalahannya itu diampuni tapi nggak dihapus, tetap ada catatannya gitu ya. Tetap ada catatannya. Itu kan masih nyakitin kita masih ya, itu pernah gitu. Tapi kalau maaf itu dihapus semuanya. Makanya dalam doa kita ketika lagi bulan Ramadan, ya kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu kan. Allah maafin, artinya minta dihapus tuh, jangan ada jejak, apalagi jejak digital. Dia pernah salah begini. Kalau minta ampun, iya diampunin, tapi itu masih ada, malaikat masih nyatet. Nah kalau kita minta maaf, ya Allah ampun, maaf itu lebih tinggi kata derajat dari istighfar. Dihapusin sama sekali, dihilangin gitu. Itu yang kita bilang tadi, nanti ketika kita di yaumul hisab, kita mohon pada Allah, udah lupain aja dah, hilangin, jangan disebutin. Kalau catatannya masih ada, tutup aja, hapus. Kita mohon begitu. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngumpul begini, ada ilmu yang kita dapat sedikit, saya juga boleh dapat sampaikan lagi. Insyaallah kita bermanfaat bagi diri saya terutama, buat kita yang hadir, dan sampaikan lagi ke keluarga kita, kemudian teman-teman dekat kita, berjauhan. Jadi kalau ada orang yang kekeh marah sama orang, udah jangan kotorin diri lo dengan perbuatan marah atau gak maafin orang. Tadi kan gitu, wal kazimin al ghaiz, tahan marah, kemudian maafkan seseorang. Karena akhlak yang paling mulia itu ya dalam satu hadis juga disebutkan, apa akhlak yang paling baik? Jangan marah. Tanya lagi, apa lagi yang maksud? Jangan marah. Tanya lagi, jangan marah 3 kali. Berarti memang marah itu nggak bagus. Marah itu suatu perbuatan iblis ya. Makanya kalau orang marah kan disuruh, kalau marah dalam waktu berdiri, rubah posisi jadi duduk. Kalau marah lagi duduk, rebahan kalau bisa rebahan. Tapi orang bisa marah sambil ngomel, nggak bisa. Kemudian kalau bisa juga wudhu. Karena apa? Dengan air setan itu hilang. Karena marah itu datang dari iblis pasti. Mancing ego kita, mancing syahwat kita, mancing lu sama ini aja begini marah kan? Karena egonya tersinggung. Kalau air berarti kan kita mengagungkan diri kita dibanding orang lain, berarti kan naikin diri. Kan gue lebih hebat, gue lebih kuat, gue lebih kaya, gue lebih pintar. Masa gue dihina orang kayak gitu? Harus marah dong. Gitu. Kan ada pertanyaan, bisikan, harus marah gitu. Itu iblis. Dan nggak penting, kenapa harus marah? Lah, ya Allah yang berikan buat kita bukan punya kita. Kekayaan kita, kegagahan kita misalnya, kepintaran kita kan semua Allah yang ngasih. Nah, kalau mau ya Allah yang marah, kalau Allah marah biarin aja. Jangan kita yang marah, kita cuma dikasih perantaranya aja. Nah gitu. Nah itu hakikat namanya. Tadi kemarin kita bicara ma'rifat. Itu bagian yang kita harus ingat tuh. Semua itu pemberian, semua itu amanah, semua itu titipan. Ingat aja begitu. Jika kita mendapatkan sesuatu, dihina, dipuji jangan merasa tersanjung, dihina jangan merasa terhina, karena nggak akan jadi masalah ketika orang memuji, menghina kita. Kalau Allah meninggikan kita, nggak ada masalah. Kita kan yang tadi kita nyari ridho Allah aja kan. Yang penting Allah ridho, bodo amat sama orang lain. Terus nanti gimana hidup Pak? Ya nggak usah pikirin, Allah yang atur. Biarin aja. Nanti Allah kasih cara buat kita untuk menghindarinya. Ketika kita hilangin dulu perasaan marah kita sama orang dan lain-lain. Dikecewakan, kemudian dikhianati apa segala macam, itu suatu yang mungkin pantas lu marah ya harusnya. Tapi enggak, jangan. Karena itu bagian dari penguatan. Justru kita bersyukur ada orang begitu, kita jadi sabar. Berarti kalau kita jadi sabar, Allah menghendaki kebaikan buat kita, karena kesabaran itu tingkatannya tinggi, ya kan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya kesabaran itu akan dibalas Allah tanpa batas. Berarti kalau kita dihina orang, terus kita sabar, kita dapat kebaikan itu kan. Jadi terima kasih kalau dijelekin orang, dikata-katain, makasih kalau dikatain, gue jadi sabar gara-gara lu gitu. Palingnya ngatain ketawa, lu gila ya. Iya. Tapi ya memang nggak normal secara pikiran, tapi secara Yang ilmu, terbaik deh ya. iya, Yang secara terbaik. ilmu itu harus kita terapkan di dalam hati kita ya, dalam diri kita. Walaupun kalau misal pun kita marah ya wajar ya silakan, tapi ada levelnya. Kalau kita mau membalas ya kemarin, balas dengan setimpal. Kalau lebih baik tadi maafin. Setelah berbuat baik, berbuat baik. Rasul begitu. Dibuangin kotoran, nggak marah, ya kan? Kemudian dimaafin. Begitu dia sakit, dia jenguk. Susah nyari itu. Ini yang level yang tingginya. Tapi walaupun kita nggak bisa begitu, karena kita ada ilmunya, kita jadi patokan. Oh, Rasul bisa. Rasul mencontohkan begini. Paling kita kalau kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada siapapun ya, gitu, pasti kita akan meniru tingkah lakunya. Kita akan cari teladan-teladan dalam dirinya yang kita bisa ikutin. Nah, kita cinta sama Rasul. Rasul punya akhlak begitu. Ya kita ikutin akhlak Rasul. Walaupun kita nggak seperfect Rasul, nggak sesempurna Rasul, tapi kita ngikutin. Itu udah pasti kebaikan buat kita. Cintai, tanda cintanya kita pada Rasul ya begitu. Ya Rasulullah kita pada Rasulullah marah tiap hari. Tapi teladan Rasulullah, tapi menghibah orang setiap saat. Jadi mungkin itu aja. Mudah-mudahan bulan yang akan datang Allah masih berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kemudahan dengan langkah kita bisa hadir lagi nanti di tempat yang malam kita nggak tahu nanti belum diputusin, tapi kita niatin aja dalam kita dimanapun kita sempatkan untuk hadir, karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan manfaatnya juga banyak gitu ya. Silaturahim, ketemu teman-teman, kemudian saling cerita dan segala macam, itu juga membuka pintu-pintu yang mungkin selama ini terhijab. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, apa yang kita dapat bermanfaat buat kita, buat diri kita, dan yang harus kita lakukan setelah ini ya udah diamalin, kita amalin, kemudian kita sebarin. Setelah kita amalin dulu, jangan disebarin dulu, karena memang begitu, guru ngajarinnya begitu, amalin buat diri kita, baru sebarin. Kita jadi pemaaf dulu, baru kita nyuruh orang untuk jadi pemaaf, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit, satu dua yang bisa nyangkut. Ini adalah dari Allah, dan hidayah dan taufiknya dibukakan mata hati kita, pintu hati kita, hingga bisa menerima kebaikan. Wajah Fatihah dengan niat tersebut, dan kita niatin juga pahala-pahala ini buat orang-orang tua kita, guru-guru kita. Karena berkat mereka, wasilah mereka, kita bisa hadir di sini. Kalau kita doain orang lain, otomatis kita dapat. Kalau kita doain diri kita sendiri, kita doain yang dapat. Kita doain orang tua kita dapat, kita dapat juga. Guru kita doain, guru kita dapat juga. Tapi kalau kita egois, doain diri sendiri, kita doain yang dapat. Pelit. Yang kita doain orang banyak. Ini pelit banget. Pelit. Koret. Makanya kalau ada minta doa, gue doain, minta apa, doain, tinggal aminin doang bersisanya. Iya, bihat ini ya. Talikatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba yang rindu
bertakwa, menuntut ilmu, carilah bekal untuk dirimu. Mati tak sesat dalam kuburmu, mati tak sesat dalam